Saatnya kita turut bersorak, menyaksikan perlombaan acara karnaval. Marilah semua ikut menyimak uraian Al-Quran secara gramatikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sampailah kita ke acara yang sama-sama kita tunggu, yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran, Surah Al-An'am ayat 50 secara gramatikal Al-Quran, yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini didampingi oleh Bapak Andi Mujahidin dari kelas KMP 23. Untuk itu, saya akan sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sehat ya Ustadz. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, besar harapan kami semua, Ustadz Hasrizal selalu sehat dan selalu Amin. berbahagia bersama keluarga dan seluruh anggota Al-Hasani. Semoga Ustadz dipanjangkan umurnya agar bisa membimbing seluruh anggota Al-Hasani untuk bisa mengurai ayat dengan mudah dan mudah. Amin. Ya, nggak afdol rasanya ya kalau nggak menyapa pendamping beliau. Assalamualaikum Bapak Andi Mujahidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bi. Sehat Pak Andi? Alhamdulillah sehat, Mbak Bi. Ya, semoga Allah meridhoinya sehingga nanti dalam mengurai ayat lancar dan tenang ya Pak Andi. Kami dari grup MC untuk mensupport dengan menggunakan hijab yang sama, begitu juga dari kelas KMP yang lain dan Bapak Ibu peserta Zoom kajian pada subuh yang lain. Untuk itu, waktu kami persilahkan sepenuhnya kepada Ustadz Hasrizal. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri wa hal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim, sadaqan Nabil Karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan pertama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang cerah ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia. Allah masih memberikan kepada kita nikmat agama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Pagi ini Allah juga masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan. Semoga dengan nikmat sehat badan ini kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga usia yang berjalan ini selalu menambah modal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang Allah berikan, hanya kepada orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu saja. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang pilihan. Selawat beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai ke zaman nanti, dan termasuk kita di dalam. Kita berharap nanti di Indonesia berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan ucapan kepada kita semuanya, dan bersama-sama kita memasuki surga Allah. Dan di surga pun kita berdoa kepada Allah agar kita bisa bertetangga dengan beliau.
Hujah kita apa? Hujah kita adalah kita mencintai Al-Quran. Allah berjanji akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang dicintai. Kita buktikan bahwa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul dengan cinta Al-Quran. Baik, Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-An'am ayat 50 ya. Ayat 50 ya Pak Andi? Itu 50 ya. Nah, bersama Pak Andi Mujahidin dari KMP 23. Baik Pak Andi dulu masuk di Al-Asani kapan Pak Andi? Bulan Mei Bu ya, bulan Mei 2023. Oh ya. Yang ngajar dulu siapa Pak Andi? Ibu Diana dari kelas yang D5 itu ya. Oh, Bu Diana. Oke. Nah, Pak Andi sebelumnya nggak pernah belajar ya? Nggak benar Bu ya. Oke, sebenarnya. Oke. Sudah siap Pak Andi ya? Ini tampilan keberapa nih Pak Andi? Yang kedua Bu ya, insya Allah yang kedua. Baik. Alhamdulillah. Sekarang masih aktif Pak Andi kerja kayaknya ini. Kerjanya udah pensiun Bu ya. Ada yang ngajar-ngajar ya Bu, yang ngajar. Iya. Yang asas asesor ya Bu ya. Nggak rutin ya, cuman pas Tapi nggak bikin, Bu ya. Ya, pas ada nggak- panggilan, ada pesanan aja ya. kadang sebulan 2 kali. Ya, Bu. Oke. Baik Pak Andi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang saya hormati Bapak Al-Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani beserta keluarga. Yang saya hormati para perangkat Akademi Al-Quran Al-Hasani. Yang saya hormati para guru pembimbing di semua kelas di Al-Hasani, khususnya pembimbing di kelas KMP 23, Unizur, Ibu Nur, dan Ibu Khalijah, dan semua Bapak Ibu keluarga besar Al-Hasani yang hadir di majelis ilmu pagi ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Dan yang sangat penting lagi adalah nikmat mencintai Al-Quran, sehingga berkah daripada nikmat-nikmat ini kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya kelak akan mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai, izinkan saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang pertama Buya Rijal sebagai penyusun metode gramatikal Al-Quran Al-Hasani, yaitu suatu metode yang komprehensif dan dikemas sedemikian rupa dengan bahasa yang sederhana. Sehingga bagi kita yang awam dan tidak pernah mengenyam proses belajar di pondok-pondok pesantren, sedikit demi sedikit bisa mengurai kitab suci Al-Quran secara gramatikal ayat demi ayat. Semoga Buya dan seluruh keluarganya serta seluruh perangkat Akademi Al-Quran Al-Hasani selalu sehat dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terima kasih juga saya haturkan kepada perangkat Akademi Al-Quran Al-Hasani yang selalu setia mendukung kegiatan-kegiatan di Akademi Al-Quran Al-Hasani. Ada Ibu Meli, ada Ibu Riri, dan lain-lain. Kemudian saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu guru pembimbing di semua kelas yang ada di
di Akademi Al-Hasani, khususnya lagi para pembimbing kelas OMP 23, Uni Zurmiyati, Bu Hajan Nur, Bu Hodijah, yang tanpa mengenal lelah membimbing kami setiap waktu. Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Helmi Edianto, Pak Saad Murdi, dan Pak Adril, serta juga Pak Budi Purnomo, sesuai dengan perannya masing-masing. Pak Helmi selalu membersamai dan merekam setiap kegiatan proses latihan maupun saat kami belajar, sehingga kami bisa mengulang-ulang di luar kelas sampai terbenakkan. Pak Adril selalu hadir untuk diskusi ayat yang diurai, sehingga kita semakin terbenakkan. Dan Bapak Ustadz Haji Sa'an Murdi yang setiap hari di penghujung kegiatan mengurai ayat selalu hadir menyampaikan tadabbur Al-Quran, penafsiran ayat demi ayat, sehingga semakin melengkapi hasanah pengetahuan kita dalam memaknai kandungan ayat-ayat suci Al-Quran. Berikutnya, terima kasih juga kepada perangkat kelas KMP 23 dan seluruh anggota KMP 23 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang banyak membantu saya dalam proses mengurai ayat ini. Semoga kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tetap istiqomah dalam menjalani proses belajar di Al-Hasani. Ucapan terima kasih juga saya aturkan kepada teman-teman saya ketika masih aktif bekerja, yang telah terlebih dahulu belajar di sini. Ibu Ira, Pak Abdul Jalil, khususnya lagi Ibu Diana, yang telah mengenalkan dan mengajak saya untuk belajar di sini. Terakhir untuk keluarga tercinta, istri dan anak-anak saya, yang sangat mendukung saya selama belajar di Al-Hasani. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akan memulai mengurai ayat gramatikal Al-Quran, surah Al-An'am ayat 50. Uraian Al-Quran surah Al-An'am ayat 50 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليّ قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. Lanjut dari surah Al-An'am ayat 50 ini dibagi menjadi 4 bagian yang terdiri dari 36 penggalan sebagai berikut. Bagian 1, penggalan 1 sampai dengan 19. Bagian 2, penggalan 20 sampai dengan 26. Bagian ketiga, penggalan 27 sampai dengan 32. Dan bagian keempat, penggalan 33 sampai dengan 36. Berikutnya, penggalan surah Al-An'am ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Penggalan 1, Qul. Kedua, La. Ketiga, Aqulu. Keempat, La. Kelima, Kum. Keenam, Indi. Ketujuh, Khazainullahi. Penggalan ke-8, Wa. Ke-9, La. Ke-10, A'lamu. Ke-11, Al-Ghaibah. 12, Wa. Ke-13, La. Ke-14, Aqulu. Ke-15, La. Ke-16, Kum. Ke-17, Inni.
ke-17 ini, ke-18 ya sukun, ke-19 malakun. Berikutnya penggalan 20 in, 21 at-tabi'u, 22 illa, 23 ma, 24 yuha, 25 ila, 26 ya tasdid, 27 qul, 28 hal, ke-29 yastawi, penggalan ke-30 al-a'ma, 31 wa, ke-32 al-basiru, ke-33 a, 34 fa, 35 la, dan terakhir ke-36 tatafakkaruna. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan uraian bagian pertama surah Al-An'am ayat 50, penggalan 1 sampai 5. Penggalan 1, qul, bentuknya kata kerja perintah. Ciri doma di akhir kata, sekaligus pelakunya anta. KKP berasal dari KKSAD, takulu. Proses menjadi KKP, hilangkan ciri KKSAD, ta, dan sukunkan huruf terakhir, lam, sehingga menjadi qul. Karena huruf sia waw sukun tidak mau berdampingan dengan lam sukun, maka waw sukun menghilang, sehingga menjadi qul. Akar katanya kawala menjadi kala. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5. Dalam KKSAD, huruf sia di tengah kembali ke bentuk aslinya. Juga berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya berubah menjadi alif. Berikutnya, polanya fa'ala, artinya engkau katakanlah. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 360. Penggalan kedua, la, merupakan huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan 3, aqulu, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang, dengan ciri diawali dengan a, diakhiri dengan doma. Pelakunya ana, akar katanya qawala menjadi qola. Di sini juga berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5 dan poin 2. Dalam KKSAD, huruf sia di tengah kembali ke bentuk aslinya. Dan kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Penggalan keempat, polanya fa'ala, artinya aku akan berkata. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 360. Penggalan keempat, la, merupakan huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan kelima, kum, merupakan kata ganti, artinya kalian. Berikutnya masih bagian 1, ayat 50, penggalan 6 dan 7. Penggalan 6 merupakan kata benda majemuk. Indi, ciri KBM, KB1, kata benda pertama tidak ada alif lam atau tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Indi merupakan kata benda khusus. Aslinya indah. Karena bermajemuk dengan kata ganti, ya sukun, maka untuk meringankan bacaan berubah menjadi indi. Pola kata bendanya fi'la. Artinya di sisi. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 282.
Kata kedua, ya sukun, merupakan kata ganti, artinya ku. Jadi arti KBM adalah di sisiku. Penggalan ketujuh, Qazainullahi, bentuknya KBM. Ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif lam atau tanwin. Kata kedua berharokat kasrah. Qazainu merupakan kata benda pelaku aktif subjek jamak. Ciri kata benda diikuti kata Allahi yang berharokat kasroh. Ciri pelaku aktif sesuai pola. Ciri subjek doma, ciri jamak sesuai kamus. Akar katanya wazana, kata benda tunggal wazinatun. Pola kata benda tunggal wa'ilatun. Pola kata benda jamak wa'ailu. Artinya perbendaharaan. Terdapat dalam Kamus Munawir halaman 338. Kata kedua berharokat kasrah Allahi, artinya Allah. Jadi arti KBM adalah perbendaharaan Allah. Berikutnya penggalan ke-8 sampai dengan ke-13. Penggalan ke-8 wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-9 la merupakan huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-10 a'lamu, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang dengan ciri a di awal dan domah di akhir. Pelakunya ana, akar katanya alima, pola fa'ala, artinya aku akan mengetahui. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 277. Penggalan ke-11 al-ghaibah merupakan kata benda kata kerja objek tunggal. Ciri kata benda alif lam. Ciri objek tunggal fathah. Akar kata ghayaba menjadi ghobah. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun, artinya goib. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 304. Penggalan ke-12 wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-13 la huruf bermakna, artinya tidak. Baik Bapak Ibu, kita lanjut masih bagian 1, penggalan 14 sampai 19. Penggalan 14, aku loh. Bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Dengan ciri a di awal dan domah di akhir. Pelakunya ana. Akar katanya kawala menjadi kola. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5. Dalam KKSAD huruf sia di tengah kembali ke bentuk aslinya. Dan juga berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Selanjutnya penggalan 15 la merupakan huruf bermakna, artinya bagi. Artinya belum Pak Andi. Oh ya. Aku belum selesai. Artinya aku akan, polanya fa'ala, artinya aku akan mengatakan. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 360. Selanjutnya penggalan 15 la merupakan huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan 16 kum merupakan kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-17 dan ke-18 ini terdiri dari inna. Inna merupakan huruf bermakna. Inna bertemu dengan ya sukun berubah menjadi inni untuk memudahkan bacaan. Kemudian ya sukun merupakan kata ganti, artinya aku.
Inna artinya sesungguhnya terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 50 dan ya sukun artinya aku. Selanjutnya Bapak Ibu penggalan ke-19 malakun merupakan kata benda kata kerja tunggal. Ciri kata benda tanwin. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata malaka. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'alun. Artinya malaikat. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 429. Arti bagian 1 surah Al-An'am ayat 50 penggalan 1 sampai dengan 19. Engkau katakanlah, aku tidak mengatakan kepada kalian ada perbendaharaan Allah di sisiku. Dan aku tidak mengetahui yang gaib. Dan aku tidak pula mengatakan kepada kalian bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Berikutnya uraian bagian kedua surah Al-An'am ayat 50, penggalan 20 sampai dengan 23. Penggalan ke-20 in merupakan huruf bermakna artinya tidak dalam Mahmud Yunus halaman 50. Penggalan 21 at-tabi'u merupakan kata kerja sekarang dan akan datang. Cirinya terdapat terdapat a di awal dan domah di akhir. Pelaku ana, akar kata tabi'a, pola ifta'ala. Prosesnya ada dua ta di sini yaitu at-tabi'u. Ta pertama adalah ta akar kata, ta kedua adalah ta pola. Ta akar kata dan ta pola melebur menjadi ta tasdid. Menjadi at-tabi'u. Artinya aku akan mengikuti. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 76. Penggalan ke-22 illa merupakan huruf bermakna melainkan. Artinya melainkan terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 50. Dan penggalan ke-23 ma merupakan huruf bermakna artinya apa yang. Berikutnya adalah penggalan 24 masih bagian 2, penggalan 24 sampai dengan 26. Penggalan ke-24 yuha merupakan bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Pasif, KKSAD pasif. Ciri KKSAD diawali dengan yu. Ciri pasif, huruf pertama doma, huruf kedua akar kata fathah. Pelaku pasif huwa, akar katanya waha. Memiliki kata waha ini memiliki dua huruf sia, di mana menurut penelitian Al-Hasani termasuk dalam kata yang berjumlah 10% dalam Al-Quran. Polanya af'ala, artinya dia akan diwahyukan. Terdapat halaman 15. Berikutnya penggalan 25 dan 26. Ilai dan ya. Ilaiya. Ilaiya terdiri dari ilai dan ya. Ilai merupakan huruf jar. Artinya kepada. Penggalan 26 ya merupakan kata ganti. Aslinya ya sukun. Sukun bertemu dengan sukun melebur menjadi ya tasdid. Untuk memudahkan bacaan, ya tasdid diberi harakat fathah. Hingga ilai dan ya sukun menjadi ilaiya. Artinya ku. Jadi arti bagian kedua surah Al-An'am ayat 50, penggalan 20 sampai dengan 26. Tidaklah aku akan mengikuti melainkan apa yang diwahyukan kepadaku. Berikut ini adalah uraian bagian 3. Surah Al-An'am ayat 50, penggalan 27 sampai dengan 29. Penggalan 27 qul. Bentuknya
kata kerja perintah atau KKP. Ciri domah di akhir kata sekaligus pelakunya anta. KKP berasal dari KKSAD. Takulu. Proses menjadi KKP, hilangkan ciri KKSAD, ta, dan sukunkan huruf terakhir, lam. Sehingga menjadi kulu. Karena huruf sya waw sukun tidak mau berdampingan dengan lam sukun, maka waw sukun menghilang sehingga menjadi kul. Akar katanya kawala menjadi kola. Di sini berlaku kaidah huruf sya poin 5. Dalam KKSAD, huruf sya di tengah kembali ke bentuk aslinya. Dan juga berlaku kaidah 1 huruf sya poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Selanjutnya penggalan ke-28 hal. Merupakan huruf bermakna, artinya apakah. Penggalan 29 yastawi. Bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Ciri diawali dengan huruf ya. Pelaku huwa. Akar katanya sawiya. Memiliki 2 huruf sya, di mana menurut penelitian Al-Hasani termasuk dalam kata yang berjumlah 10% dalam Al-Quran. Polanya ibta'ala, artinya dia akan sama. Terdapat dalam Kamus Munawir halaman 681. Selanjutnya masih bagian 3, penggalan 30 sampai dengan 32. Penggalan 30, al-a'ma. Merupakan kata benda superlatif, KBSL. Ciri kata bendanya, terdapat alif lam, ciri SL sesuai pola. Akar katanya amia, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda af'alu. Artinya orang yang buta. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 281. Selanjutnya bagian 31, wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 32, al-basiru. Merupakan kata benda pelaku aktif. Ciri kata bendanya terdapat alif lam. Ciri pelaku aktifnya sesuai pola. Akar katanya basura. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'ilun. Artinya orang yang melihat. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 66. Jadi arti bagian 3 surah Al-An'am ayat 50, penggalan 27 sampai dengan 32. Engkau katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Selanjutnya ini merupakan bagian keempat. Surah Al-An'am ayat 50, penggalan 33 sampai dengan 36. Penggalan ke-33, A, merupakan huruf bermakna, artinya apakah. Penggalan 34, Pa, merupakan huruf bermakna, artinya maka. Penggalan 35, La, merupakan huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-36, tatafakkaruna. Bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Ciri diawali dengan huruf ta dan diakhiri dengan waw sukunna. Sekaligus pelakunya antum. Akar katanya fakara. Pola tafa'ala. Artinya kalian akan memikirkan. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 322. Arti bagian keempat, surah Al-An'am ayat 50, penggalan 33 sampai dengan 36. Maka, apakah kalian tidak memikirkannya? Jadi arti keseluruhan Al-Quran, surah Al-An'am ayat 50, penggalan 1 sampai dengan 36, engkau katakanlah, aku tidak mengatakan kepada kalian ada perbendaharaan Allah di sisiku.
dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepada kalian bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Tidaklah engkau akan mengikuti melainkan apa yang diwahyukan kepadaku. Engkau katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Maka apakah kalian tidak memikirkannya? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalamualaikum Alhamdulillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Masih ya. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Andi? Alhamdulillah ya. Rasanya Ya, tenang alhamdulillah ya? ya, alhamdulillah ya. Apa bedanya kondisi kantor dengan terima kenal Al-Quran Pak Andi? Kenapa ya? Apa bedanya kalau kita kerja di kantor bersama baik kita dengan mengurai ayat? Apa benang merahnya Pak? Nah, salah satu alasan saya masuk sini memang mengenang masa-masa di kantor dulu ya. Ah, Hanya ya abu-abu gitu ya. Artinya mana ini agak samar ya. Banyak arah ya, hitamnya kadang-kadang saya tuh ya. Saya sering jadi ketua pengadaan segala macam tuh. Wah, setelah pensiun saya pikir-pikir nih minus ini. Kalau dengan ibadah biasa minus ini nggak bakal break even point. Ya, iya, nggak ada beda. mesti dicari ibadah yang nggak putus ini. Iya, Nah, ketika Ibu Diana mengajak saya langsung alhamdulillah. begitu ya. Kemudian bisa istiqomah Pak Andi ya. Amin, Ya, amin. ini ilmu yang kita bawa mati. Kalau di kantor kita nggak bawa mati ilmu itu, kita tinggal di dunia. Kalau ini kita bawa mati nanti ya Pak Andi, benang merahnya. Syukur Pak Andi, mantap. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-An'am ayat ke-50 ya, sudah dibawakan Pak Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, saya, kul katakanlah. Katakanlah, minta kepada umat. Katakanlah, la akulu. Aku tidak berkata, aku la aku, tidaklah aku berkata. Lakum kepada kalian bahwa indi khazainullahi, bahwa di sisiku ada pembenaran-pembenaran Allah. Kebenaran Allah banyak ya. Ada orang yang mengaku ada bisa mengeluarkan dari menurunkan rantai emas dari langit, macam lah. Ya. Jadi itu bukan. Jadi dan katakanlah tidaklah aku berkata kepada kalian bahwa di sisiku ada pembenaran. Jadi tidak ada. Nabi berdakwah pada wala a'lam, dan tidaklah aku mengetahui al-ghaibah, yang gaib. Nabi nggak tahu yang gaib. Oh, besok kan mau meninggal. Yang gaib itu apa yang terjadi di depan, yang akan terjadi sekian waktu ke depan, itu yang gaib atau yang tidak. Jadi yang gaib. Nabi mengatakan wala a'lamul ghaib. Tidaklah aku mengetahui apa yang gaib. Wala aqulu, dan tidaklah aku berkata lakum kalian ini sesungguhnya aku malaikat. Karena orang-orang juga banyak membantah. Kenapa nggak turunkan saja malaikat? Nabi membantah bahwa tidaklah aku seorang malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilaihi. Tidaklah aku mengikuti, ini itu kalau in dikawin dengan ila, tidak melainkan. Tidaklah aku mengikuti melainkan ma yuha, apa yang diwahyukan, ya. Jadi Nabi mengatakan hanya apa yang diwahyukan kepada Nabi. Nabi tidak menambah dan tidak. In attabi'u illa ma yuha ilaihi. Nah, maka kul katakanlah al yastawil a'ma wal basir. Katakanlah, apakah yastawi sama al-a'ma yang buta wal basir dengan yang melihat? Tentu tidak sama. Jadi ini pertanyaan bukan dijawab, tapi memastikan bahwa yang buta tidak akan sama dengan yang buta gelap semua, buta mata hatinya juga. Afala tatafakkarun, maka tidakkah kalian memikirkan? Artinya kita disuruh berpikir oleh Allah bahwa yang buta tidak sama. Mudah-mudahan kita dengan baca Al-Quran itu menjadikan kita melihat apa yang menjadi tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak Ibu semuanya, yang tadi surat Al-An'am ayat 50 yang kami sampaikan karena kami sedang belajar, tentu ada hal-hal mungkin yang salah sebut, salah ucap, atau yang nggak pada tempatnya, kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan kepada Bu Abi Metro Lampung, kami kembalikan untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan Bu Abi. Syukuran Bu ya. Demikianlah uraian Al-Quran Surah Al-An'am berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah.